Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada Bapak, Ibu, saudara sekalian yang telah hadir dalam perkenalan saya pada hari ini. Nama saya adalah Jaya Satria Lahadi SHMH, bapak dari 3 orang anak, dan saat ini istri saya sudah meninggal pada tahun 2018. Saya mengabdikan diri di Universitas Laki Dende ini sejak tahun 2009 sebagai dosen tetap yayasan dengan SK tertanggal 3 Agustus 2009, di mana pada waktu itu saya masih S1, status S1, mengajar di Fakultas Hukum Universitas Laki Dende ini. Kemudian pada tahun 2010 saya melanjutkan studi S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan menamatkan pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2014 saya sempat diangkat sebagai ketua program studi pada Fakultas Hukum Universitas Laki Dende jurusan Ilmu Hukum. Dan selanjutnya pada tahun 2016 saya sempat diangkat sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Laki Dende sampai periode 2018. Pada tahun 2018, di mana pada saat itu istri saya sementara sakit, maka dengan sangat berat hati saya meminta untuk digantikan, karena pada saat itu Fakultas Hukum Universitas Laki Dende sementara menghadapi untuk akreditasi fakultas, sehingga saya dengan legowo dan berbesar hati memohon kepada pimpinan untuk bisa dicarikan pengganti, karena saya ingin fokus ke keluarga, dalam hal ini istri yang sementara sakit keras, dan hanya berselang sekitar 1,5 bulan saya diganti, kemudian istri saya sudah meninggal dunia. Alhamdulillah saya sampai saat ini masih tetap komitmen untuk tetap membesarkan Fakultas Hukum Universitas Laki Dende dengan tetap mengabdikan diri sebagai dosen tetap Yayasan Laki Dende, di mana saat ini saya sudah berstatus sebagai lektor. Dalam hal jabatan fungsional saya sudah berstatus sebagai lektor. Insya Allah ke depan kita akan lebih meningkatkan lagi status jabatan fungsional saya. Insya Allah ke depan kita akan mengejar ke lektor kepala. Itulah sekelumit pengantar dari saya. Dan saat ini saya sudah membawakan beberapa materi kuliah, antara lain hukum acara pidana, hukum adat, perbandingan hukum pidana internasional, kemudian pengantar hukum Indonesia, selanjutnya etika dan
etika profesi, kode etik profesi, kode etik, dan kemudian hukum pidana itu sendiri. Selanjutnya mata kuliah yang lain yang masih relevan dengan materi hukum pidana yang saya geluti mulai dari S1 sampai S2 saya. Barangkali itu perkenalan saya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini kita akan masuk materi tentang mata kuliah hukum acara pidana. Nah, untuk mata kuliah hukum acara pidana ini kita ada pembagian tentang rencana pembelajaran semester, di mana kita yang fokus untuk pembelajaran materi ini, kita akan berbicara tentang hukum acara pidana yang merupakan dari bagian dari hukum pidana. Kemudian hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Kemudian dasar dan aturan. Kemudian kita akan juga berupaya memberikan pengertian-pengertian tentang hukum acara pidana. Selanjutnya kita akan masuk ke asas-asas hukum acara pidana dan perbedaan antara hukum acara pidana dengan hukum acara yang lainnya. Baik, namun untuk lebih mengawali mata kuliah ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Jaya Satria Lahadi, SHMH. Mengajar di Fakultas Hukum sejak tahun 2009 sampai sekarang, di mana pada saat kali pertama mengajar saya masih berstatus sebagai sarjana hukum S1, diangkat sebagai asisten ahli. Kemudian pada tahun 2010 saya melanjutkan studi saya ke S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selesai pada tahun 2012. Selanjutnya karir saya pada tahun 2014, saya diangkat sebagai ketua program studi pada Fakultas Hukum Universitas Laki Dende untuk jurusan ilmu hukum. Ya, itu barangkali sekelumit dari saya. Selanjutnya kita masuk ke materi perkuliahan. Hukum acara pidana ini adalah bagian atau mata kuliah inti dari studi Fakultas Hukum, di mana untuk pengertian hukum acara pidana ini biasa juga disebut dengan hukum pidana formil atau biasa juga disebut sebagai hukum yang mengatur tentang tata cara mempertahankan hukum pidana material. Gitu ya. Selanjutnya, di dalam hukum acara pidana ini yang paling penting dan fundamental untuk saudara pelajari adalah mengenai asas-asas hukum. Di mana di dalam hukum acara pidana ini yang paling ada beberapa macam asas hukum, tapi dalam hukum acara ini yang saya lebih menekankan ada beberapa asas hukum yang harus saudara ketahui. Antara lain yaitu tentang asas hukum
equality before the law. Asas ini mengajarkan tentang seseorang harus dianggap sama di depan hukum. Itu terkait dengan proses pemberlakuan suatu undang-undang, di mana pada intinya hukum acara pidana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa hukum acara pidana ini adalah aturan tentang tata cara mempertahankan hukum pidana material. Hukum pidana material itu adalah hukum yang termaktub atau yang termuat di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu sendiri, yang terdiri dari 3 bab. Bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 tentang kejahatan, dan bab 3 tentang pelanggaran. Nah, terkait dengan asas equality before the law, bahwa semua orang harus bersamaan kedudukannya di depan hukum. Maka ketika sesuatu terjadi pelanggaran atas undang-undang, maka seseorang tidak boleh langsung divonis telah bersalah, kecuali atas kekuatan putusan hukum dari hakim yang menangani perkara tersebut yang telah ingkrah. Proses ingkrah ini bukan berarti setelah jatuhnya vonis langsung ingkrah, karena yang namanya ingkrah itu, putusan ingkrah ketika sudah tidak ada upaya lain atau sudah tidak digunakan lagi upaya hukum oleh para pihak yang berperkara. Kita ketahui bahwa para pihak yang berperkara dalam hukum acara pidana itu adalah tersangka yang sebagai pelaku dan jaksa sebagai penuntut yang mewakili negara. Kemudian dinilailah kekuatan pembuktian masing-masing oleh hakim. Yang membedakan antara hukum acara pidana di sini dengan hukum acara perdata adalah bahwa hakim itu harus untuk hukum acara pidana, hakim harus bersifat aktif. Yang kemudian untuk hukum acara perdata, hakim itu bersifat pasif, di mana hakim hanya bisa menerima pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Namun dalam hukum acara pidana ini hakim harus aktif. Dia harus bersifat aktif. Kalau kita melihat film-film yang film-film Cina, Justice Bao, itulah model-model hakim pidana. Jadi hakim Justice Bao itu di negeri Cina itu beliau aktif ketika selesai bersidang di ruangan sidang, di luar dia aktif mencari fakta hukum yang terjadi. Jadi hakimnya itu harus aktif menggali peristiwa hukum itu di luar sidang pengadilan. Kemudian ada pengertian hukum acara pidana yang dikemukakan oleh Profesor Simon. Beliau mengemukakan bahwa hukum acara pidana adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan putusan. Selanjutnya bahwa tentunya kita dalam mempelajari hukum acara pidana ini kita harus mempunyai tujuan. Setiap orang yang ingin mempelajari hukum acara pidana itu harus mempunyai tujuan, dan tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Jadi itulah tadi perbedaan antara
hukum acara pidana materi dan hukum acara perdata juga. Kalau hukum acara pidana dia ingin mendapatkan kebenaran material atau setidak-tidaknya mendekati. Nah, untuk hukum acara perdata yang ingin dicapai itu adalah kebenaran formil. Sehingga terkait dengan kebenaran sifat hakim tadi itu, untuk hukum acara perdata dia hakim harus bersifat pasif. Karena dia harus menyerahkan kepada para pihak untuk bisa membuktikan dalil-dalilnya. Sehingga kebenaran yang ingin dicapai dalam hukum acara perdata itu adalah kebenaran formil. Dan untuk hukum acara pidana ini dia bersifat untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material atau setidak-tidaknya yang mendekati dengan kebenaran material. Nah, di dalam mempelajari hukum acara pidana ini ada beberapa ilmu bantu dalam mempelajari hukum acara pidana, antara lain ilmu logika, kemudian ilmu psikologi, ilmu psikiater, ilmu kriminologi yang paling utama, kemudian ilmu kriminalistik. Ilmu kriminalistik ini terdiri dari daktiloskopi, toksikologi, kimia forensik, kemudian kedokteran forensik, fisika forensik, dan balistik. Itu berkaitan dengan ilmu tentang korban dari suatu tindak pidana. Kemudian selain tadi asas yang dikenal di dalam hukum acara pidana juga yang dikenal adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jadi di dalam hukum acara pidana itu menekankan tentang asas peradilan cepat, kemudian sederhana, dan biaya ringan. Kemudian asas pemeriksaan hakim yang dilangsungkan yang langsung dan lisan. Asas ini mensyaratkan bahwa setiap persidangan itu harus dilangsungkan secara langsung dan lisan. Artinya bahwa hakim itu harus menyidangkan suatu perkara dalam keadaan terdakwa dihadirkan di depan persidangan. Jadi tidak boleh hakim, namun dalam hal beberapa hal boleh dilakukan melalui secara teknologi sekarang sudah dilakukan secara Zoom, boleh. Namun dalam hal ini tidak menghilangkan nilai-nilai dari pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Pak, siap. Bagaimana kalau terdakwa dalam hal ini sedang sakit, Pak, atau tidak bisa hadir? Ketika seseorang terdakwa sakit, maka kuasa hukum atau keluarga dari terdakwa boleh mengajukan surat permohonan, namanya permohonan pembantaran. Pembantaran untuk diizinkan kalau penyakitnya tersebut obatnya tidak ada di dalam apotik, karena di dalam rutan, setiap rutan harus ada apotiknya. Nah, ketika obat yang diidap itu tidak ada di dalam apotik rutan, maka si keluarga tersangka atau kuasa hukum bisa mengajukan surat permohonan pembantaran, izin keluar maksudnya, untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap
tersangka atau terdakwa ataupun yang sudah jadi terhukum. Ya, barangkali sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, boleh. Terkait dengan penjelasan yang tadi sudah kami paparkan, apakah ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya. Bagaimana asas-asas hukum pidana diterapkan di Indonesia? Bagaimana asas-asas? Pidana diterapkan di Indonesia. Ya. Dalam penerapannya, asas hukum pidana ini harus mengedepankan prinsip pengedepanan tentang hak asasi manusia dan hak-hak tersangka dan terdakwa. Dan untuk hak asasi yang di Indonesia, pada prinsipnya sudah memenuhi, artinya sudah dilakukan sesuai standar tentang asas, misalnya tadi asas oportunitas itu adalah hak tersangka atau terdakwa untuk dimintai dihapuskan atau ditutupkan perkaranya berdasarkan kepentingan umum. Ada yang lain? Ya. Asas-asas apa saja yang paling dikenal dalam hukum pidana? Ya. Dalam hukum acara pidana yang paling dikenal itu tadi yaitu asas oportunitas, kemudian atas presumption of innocence, kemudian asas equality before the law, kemudian asas legalitas. Itu yang paling utama. Asas legalitas bahwa tiada seorang yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan hukum yang telah ada sebelumnya. Jadi setiap orang tidak boleh dihukum kecuali aturan itu sudah jelas mengatur tentang hal tersebut. Itu asas legalitasnya ya. Kemudian asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Ini yang lebih diutamakan di dalam proses persidangan dalam hukum acara pidana. Ya, yang lain boleh? Ya. Apa saja istilah-istilah dalam hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana? Istilah-istilah dalam hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Ya. Istilah hukum acara pidana tadi sudah di awal sudah dijelaskan bahwa hukum acara pidana itu biasa juga disebut dengan hukum pidana formil. Ya. Atau aturan-aturan tentang tata cara mempertahankan hukum pidana material. Di mana tentang hukum acara pidana ini kita mengacu tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab dari hukum acara pidana itu sendiri. Oke. Jadi hukum acara pidana biasa juga disebut dengan hukum pidana formil atau hukum yang termuat di dalam kitab yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Ada lagi? Ya. Bagaimana keterikatan hukum pidana dengan hukum acara pidana? Hukum pidana dan hukum acara pidana. Ya. Hukum pidana tidak bisa lepas dari hukum acara pidana. Di mana hukum pidana adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum pidana itu sendiri dan hukum acara pidana.
Sementara tentang hukum acara pidana adalah praktek dari hukum pidana itu sendiri. Jadi kalau hukum pidana berbicara tentang teori, maka hukum acara pidana adalah berbicara tentang praktek penerapannya di lapangan. Dengan mengacu tadi dari kitab undang-undang hukum acara pidana. Sehingga disebutlah dia hukum pidana formil atau hukum tentang tata cara mempertahankan hukum pidana materi. Ada lagi? Ya. Bagaimana kedudukan saksi di dalam hukum acara pidana? Ya. Saksi dalam hukum acara pidana di urutan paling atas beda dengan hukum acara perdata. Hukum acara perdata mengedepankan bukti tertulis. Namun dalam hukum acara pidana yang diutamakan itu saksi. Sehingga saksi sangat menentukan dalam hal hukum acara pidana. Saksi di sini dapat berupa sebagai saksi adecar, saksi acar maupun saksi ahli. Mungkin saudara belum terlalu paham tentang apa itu saksi adecar maupun saksi acar. Jadi saksi acar itu adalah saksi yang memberatkan. Biasanya diajukan oleh jaksa penuntut umum. Sementara saksi adecar adalah saksi yang meringankan, yang kontra dari saksi acar tadi. Jadi saksi adecar ini adalah saksi yang diajukan oleh si terpidana. Biasanya jadi untuk membantah dari saksi acar yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, yang saksi yang paling utama di sini adalah saksi ahli. Ya, barangkali masih ada yang mau ditanyakan atas penjelasan tadi ya. Dipersilakan. Sebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Pertanyaan saya, kenapa pidana bisa diperdatakan sedangkan perdata tidak bisa dipidanakan? Ya, terima kasih. Ada perkara menarik ketika terjadi satu perkara kemudian melibatkan peristiwa pidana dan peristiwa perdata. Dalam teorinya ketika terjadi suatu perkara yang melibatkan dua peristiwa, yaitu peristiwa perdata maupun peristiwa pidana, maka teorinya yang didahulukan adalah proses pidananya terlebih dahulu. Ya. Karena kita kenal tadi di asas adanya proses pidana yang cepat, biaya ringan dan sederhana. Sementara kalau proses perdata itu biasa karena biasa berbulan-bulan sehingga dia agak lama. Maka teorinya bahwa ketika terjadi suatu peristiwa yang menghadapkan terjadinya peristiwa perdata dan pidana, maka yang harus didahulukan adalah pidananya. Contoh tentang terjadinya utang piutang di situ. Itu biasa terjadi di situ adalah proses perdata dan pidana. Maka yang harus didahulukan adalah proses pidananya dahulu. Barangkali kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Dan sebagai kesimpulan dari pertemuan kita, intinya adalah hukum acara pidana itu adalah hukum pidana formil. Biasa disebut dengan hukum pidana formil. Atau biasa juga didefinisikan, diberikan pemahaman sebagai aturan tentang tata cara mempertahankan hukum pidana material. Itu barangkali sebagai penutup
Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.